Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas, mengulang-ulang kembali beberapa soal ya terkait dengan pembelajaran persiapan tes CPNS ya, khususnya bagian TIU, tes intelijensi umum. Baik, saya coba mulai menampilkan slide-nya ya. Baik, ini soalnya. Kita coba mulai ya. Jadi ada soal seperti ini insya Allah. Soalnya Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, dan Adi. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Nah, di sini maknanya kalau laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan, artinya laki-laki dan perempuan itu harus duduk berhadapan ya. Duduknya harus saling berhadapan. Nah, di sini kita hendaknya memulai dari kata kunci. Ya, kata kuncinya itu berupa penetapan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, usahakan mulai itu dari sesuatu yang sudah pasti. Nah, di soal ini sesuatu yang sudah pasti adalah dikatakan meja C terletak paling kiri. Ya, meja C terletak paling kiri. Nah, untuk kemudahan adik-adik sekalian coba aja buat ilustrasinya ya. Coba dibuat ilustrasinya. Nah, supaya ini akan membantu kita untuk lebih mudah lagi ilustrasinya. Nah, di sini ya. Ada 4 meja ya. Ada 4 meja. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Di mana yang paling kiri itu meja C. Nah, ini meja C. Ya, meja C. Kemudian penegasan berikutnya meja B terletak di antara meja A dan meja D. Nah, karena tersisa 3 buah meja, nah kata kunci meja B terletak di antara meja A dan D itu menegaskan dari ketiga ini tengah-tengahnya pasti B. Ya, tengah-tengahnya jadi pasti B. Bisa C, B di tengah di A, D atau sebaliknya. Ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Isilah berdasarkan pernyataan soal yang ada. Nah, kita mulai dari ini misalnya. Nah, ya misalnya di sini Rio ada di meja D. Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di sebelah kanan A. Nah, karena tadi adik-adik sekalian, sisa meja kan 2. Meja A sama meja D. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kuncinya apa? Kuncinya meja D letaknya 2 meja di kanan A. Artinya A harus letaknya di antara C dan B. Sehingga 2 kanan, 2 ke kanannya terisi D. Paham? Paham? Paham, Ustaz. Nah, sekarang siapa yang duduk di meja D? Belum paham, Ustaz. Oh, belum paham. Oke, makasih. Nah, baik, saya ulang. Kita buat dulu kan, Pak. Mejanya 4 dengan susunan yang paling kiri C. Nah, di sini diisi C. Gitu kan? Betul? Betul ya? Meja B terletak antara A dengan D. Berarti antara A dengan D ada B. Bisa ABD, bisa DBA. Yang jelas B di tengah-tengah. Maka karena ada 3, maka B itu diletakkan di tengah-tengah alias posisi ketiga dari kiri.
Sementara posisi kedua dan posisi keempat itu kita belum bisa pastikan. Jadi jangan diisi dulu. Gimana cara memastikannya? Baca lagi pernyataannya. Apa katanya? Rio ada di meja D. Nah, di meja D. Yang dua tadi kan nggak tahu di mana. Di mana letak D? Letak D 2 meja di kanan A. Nah, kalau yang di sini D letaknya 2 meja di sebelah kiri A. Jadi bukan ya, yang ini maksudnya D letaknya 2 meja di sebelah kanan A. Maka susunannya bukan DBA tapi ABD. Nah, diisi di sini ABD. ABD. Nah, dengan pernyataan ini sudah jelas ini. Apa jelasnya? Yang pertama, siapa yang duduk di meja D? Rio. Rio. Diisi. Karena tidak boleh bersebelahan, jadi kalau kita pilih bagian yang di atas nama laki-laki, Rio, maka semua bagian yang di atas ini untuk nama anak laki-laki. Rio ya. Nah, di sini dikatakan lagi nih. Pernyataan kedua apa? Siska ada di meja C. Nah, lihat meja C, berarti letaknya karena yang di sebelah atas untuk penulisan nama laki-laki, maka yang di bawah jatahnya untuk nama perempuan, Siska. Sampai di sini paham? Paham. Paham, bagus ya. Nah, kemudian, nah dikatakan lagi di sini, nah apa lagi nih? Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Nah, posisinya kayak A sama D tadi. Berarti di sini Putri. Putri. Nah, di sini Putri. 2 kursi terpisah dari Putri adalah Dewi. Nah, sekarang sudah lengkap ini adik-adik sekalian, sudah lengkap. Ada Siska, ada Putri, ada Dewi. Saya mau tanya, dari nama-nama ini, ada satu nama anak perempuan yang belum disebut. Siapa? Rita. Ya, Alhamdulillah Rita. Jadi Rita itu harus duduk di kursi B. Paham? Oke ya. Nah, sekarang perhatikan, ini sudah pernyataan keempat. Bagus duduk berhadapan dengan siapa? Bagus duduk berhadapan dengan siapa? Dengan Siska, Ustaz. Berarti Siska di depannya ada Bagus. Dengan catatan Ali tidak mau duduk di sebelah siapa? Rio. Yo, berarti boleh nggak Ali di B? Enggak boleh. Boleh. Berarti Tidak ya. A. Ali di A ya. Nah, Dia. siapa lagi tadi satu anak laki-laki yang belum disebut-sebut namanya siapa? Adi. Nah, Adi. Nah, sudah kita lihat pertanyaannya. Siapa nama siswa yang duduknya berhadapan di meja B? Harus ada Adi. Harus Adi. Dan siapa? Rita. Maka jawabannya Adi dan D. Rita. Gitu. Bisa? Bisa ya? Baik, mungkin sekali, perhatikan ada sekali, mungkin sekali waktu ujian nggak sempat buat kayak gini. Ya, waktu ujian tuh nggak sempat buat seperti ini, nggak sempat, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting ada tema berani. Harus berani. Bisa lihat ini sebenarnya. Saya akan berulang-ulang sampaikan kepada para peserta tes CPNS ini. Jangan sombong-sombong sekali ya. Artinya apa? Lihatlah pilihan jawaban itu sebelum kalian, lihat dulu pilihan jawaban itu sebelum kalian mengerjakannya. Kenapa? Ketika ditanya siapa yang duduk berhadapan di meja B, siapa? Ya, dari jawaban yang laki-laki itu cuma ada 2 nama. Namanya Adi, nah Adi ya, atau Ali. Ini sebenarnya sudah bocoran ya, sudah bocoran ini. Ya, sudah dibocorkan bahwasannya ya, jawabannya itu antara Adi dengan Ali. Artinya Bagus dan Rio itu pasti nggak mungkin kayak gitu.
Nggak mungkin bagus dengan Rio. Bahkan ada kata kuncinya ini. Kata kuncinya disebutkan bahwasanya Ali tidak mau di sebelah Rio. Berarti kalau Rio-nya sudah di D, ya Rio-nya sudah di D. Kok tahu? Oh dari pertama tadi Rio-nya di D, kan Rio ada di D. Di sebelahnya nggak mau si Ali, maka jatahnya Adi. Pasti Adi. Pasti di B itu bukan Ali. Kayak gitu. Dan bisa juga adik-adik lihat. Opsi jawaban Adi, lihat tuh, biasa kayak itu ya. Adi itu ada 3 opsi. Sementara Ali ada 2 opsi. Banyak mana? 3 atau 2? Banyak 3 atau 2? 3 Ustadz. Ya, maka usaha kalaupun terpaksa milih, jangan pilih yang sedikit. Jangan pilih yang sedikit. Jadi jawabannya seperti kenapa kita nggak pilih bagus, ya? Kenapa nggak pilih Rio? Nggak ada jawaban yang memilih bagus dengan Rio, makanya jangan dipilih. Ternyata dari kelima jawaban itu ya, yang paling dominan menyatakan Adi. Artinya memang sudah dikasih tahu tuh, Adilah yang duduk di meja B, kayak gitu. Nah, sementara untuk yang perempuan gitu juga. Gitu juga yang untuk perempuan. Nah, coba lihat jawaban Dewi 2, Rita 2, Putri 1. Ya jelaslah putrinya nggak mungkin, gitu kan? Nggak mungkin. Nah, jadi bisa milihlah antara Dewi dengan Rita. Apalagi kalau kita sudah pastikan tadi ya, Dewi itu letaknya paling akhir D, maka dipastikan untuk kursi yang B, meja B nggak mungkin Dewi. Nah, jawabannya Adi dan Rita. Jadi ada gabungan, ya, ada seni menggabungkan antara jinge jawaban, penting itu. Dengan bekerja mencari jawaban tuh harus digabung supaya pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Ya, harus ada kolaborasi, gabungan antara mengerjakan dan memperhatikan pilihan jawaban. Jangan takut-takut. Pokoknya jawabannya itu untuk dipilih. Jadi silahkan dipilih. Ya, silahkan adik-adik pilih. Apalagi kemudian pilihnya itu pakai logika yang sesuai dengan ya narasi soalnya. Itu lebih indah lagi. Nah, ya. Baik, sekarang coba kita lihat soal berikutnya ya. Saya ingin terus bisa ini ya, memberikan gambaran yang baik. Nah, misalnya ini, kayak gini nih, seperti ini. Seperti ini contohnya misalnya. Ini juga ada contohnya. Baik ya, supaya saya tidak terkesan ngomong sendiri, salah satu coba bacakan soalnya. Silahkan. Siapa aja? Silahkan. Kak Diana mungkin, boleh? Oleh Ustadz, Silahkan, Kak. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Ya, Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. ya, Nita duduk di dekat Tia. ya, Tini duduk di dekat Jufri. Dan Jufri duduk di sebelah Nila. ya, Salim tidak ingin didahului Harto. Dan Harto bersebelahan dengan Tini. ya. Tia duduk di urutan terakhir. Yang duduk di urutan kedua adalah Oke, sekarang bagusnya gini, bagusnya. Yang pertama, bagusnya, adik-adik buat sini ya. Garis begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tujuan memudahkan. Terus bagian dari kemudahan juga, kayak yang saya bilang tadi, coba isi yang pasti-pasti dulu. Nah, ini nih. Ini yang pasti. Apa katanya? Apa yang saya garis merah itu bacanya apa? Bacanya apa? pasti. Apa bacanya? Tia duduk di urutan terakhir. Ya, 6 lah terakhir kan? Betul? Ya, Berarti di 6 ya. siapa duduk di 6? Tia, Tia. Iya. Jelas kan? Yang ditanya urutan keberapa? Yang ditanya Kedua. urutan Kedua. 2. Artinya itu yang saya ulang-ulang. Kalau sudah tahu yang ditanya urutan kedua, Tia urutan keberapa Tia? Urutan keberapa Tia? Keenam. Oh, berarti jawaban ini pasti Tia bukan. langsung coret, Pak ya. Alhamdulillah. Ya kayak gitu. Tia langsung coret gitu kan?
Terus gimana lagi bacanya? Gimana lagi bacanya? Cari bacaan yang menyebutkan Tia secara langsung. Ini dia. Jangan baca-baca yang aneh-aneh dulu. Cari Tia dulu. Nah, ini. Oh ya, Nila Pak ya, Nila duduk di dekat Tia. Nah, Nila duduk di dekat Tia. Berarti Nila nomor berapa? Ya, Nila 5. Nila coret. Oh, ya, Nila coret. Ya, betul. Nila coret. Si Nila di sini. Nila coret. Nah, coret Nila. Nah, sekarang baca lagi yang ada Nila. Mungkin ada. Cari yang ada Nilanya. Apa? Jufri Pak, Jufri. Jufri. Apa katanya? Apa katanya? Jufri duduk di sebelah Nila. Ah, Jufri berarti nomor 4 kan? Nomor 4. Ya kan? Nah, nggak perlu Ya. dicoret. Nggak perlu dicoret. Karena nggak ada Pak ya, nggak ada ya. Bagus. Baca lagi kemudian. Yang ada Jufrinya. Yang ada Jufrinya. Cari Nggak yang ada ada lagi. Jufrinya. Ada ini Tini. Ya. Oh ada Pak, Tini duduk di dekat Jufri ya Pak. Berarti nomor Tini, 3. Tini. Tini. Nah, Tini coret lagi Nah, sini. Ya, coret. Tini coret. Nah, Ya. nah Berarti sekarang tinggal 2 Pak ya. 2. Salim Harto. Nah, tinggal 2 ya. Terus Salim tidak bersebelahan dengan Tini tidak bersebelahan dengan Salim. ini. Nah, apa tuh? Harto bersebelahan dengan Apa? Harto bersebelahan dengan Tini. Harto Oh, bersebelahan iya. dengan Berarti Harto ya. Yang nomor 2-nya Harto. Gitu ya. Enggak Oh, susah berarti mengerti. yang pernyataan pertama tuh Pak ini ya Pak, berarti si Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau berarti dia Pak ya? Ya, kayak gitu. Oh ya. Usahakan jangan cuma mengerjakan, tapi juga lihat pilihan jawabannya. Jadi kita bisa memotong, meringkas ya, sebagian pekerjaan kita bisa kita ringkas, gitu, bisa kita ringkas. Paham? Insya Allah. Nah, baik ya, mungkin seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang coba tes soal barisan dulu ya. Coba kita tes soal barisan. Ini ada soal barisan, tapi sebelumnya saya ralat dulu ya soal barisannya. Yang terakhir ini bukan 145 nih, tapi 135. Jadi angkanya gini nih angkanya. 9, kemudian 5, 8. Terus berapa lagi? 11. Terus 15. Sebelah 15 berapa? 16. 16. Titik juga. Titik lagi. Kemudian 15. Baru yang terakhir berapa? 135. 35. Nah, untuk yang seperti ini, waspada dengan trik yang namanya loncat-loncat. Ya, loncat-loncat. Ada lompat-lompat. Ya, waspada dengan trik ini ya. Nah, Ya. sebagai gambaran, saya juga ingin sampaikan bahwasannya sifat soal-soal seperti ini itu sifatnya teratur. Contoh gini ya. Sifat teratur itu kan bisa sifatnya ganjil, genap. 9 bilangan apa? Ganjil. 5 ganjil. 8. Genap. Genap. Oh, berarti kalau saya bilang ini 2 ganjil, 1 genap. 1 genap. 2 ganjil, 1 genap. 1 genap. Cocok kan? 2 ganjil. 2 ganjil, 1 genap. 1 2 genap. ganjil. Betul? Ya, betul. Maka salah satu ciri jawabannya bentuknya harus ngikut. 2 ganjil, 1 genap. 1 genap. Nah, coba lihat dulu. Saya kan pinginnya adik-adik bisa tidak hanya nyari ya. Yang C mana dan D, Pak. C dan D. yang A salah kan? Salah. Salah, karena genap ya. Harusnya 2 ganjil. Lah, salah. Yang B salah kan? Salah. Iya. Salahnya apa? Karena 1 ganjil, 1 genap, 2 genap. 1 ganjil, 1 genap. C betul. Nah, boleh. Betul. E betul? D betul. E betul. Kalau yang ini bawahnya betul? Salah. Salah. Karena mintanya 3 ganjil.
Oke, bagus. ganjil semua. Bagus. Di sini, itulah yang saya tekankan. Kalian bisa manfaatkan sifat ini. Apa artinya? Artinya kita sudah tahu bahwasannya jawaban keduanya harus 45. Dan kita sudah tahu jawaban ketiganya harus 32. Tahu dari mana? Coba saya tanya dulu nih. Dari mana tahunya itu 4532? Dari opsi jawaban, Pak. Alhamdulillah, itulah penekanannya. Kedua-dua jawaban sisa itu sama 4532. Gitu kan? Ya. Nah, di sini kalau sudah ada kayak gini, lebih enak lagi. Nah, sekarang perhatikan yang genap. Ini angka berapa nih? 8. Ini? 16. Ini? 16, 16, Ini? 32, 32. Ada hubungannya apa enggak? Kali ada. 2, Pak. Kali 2. Gitu kan? Ya. Ya, Lompatnya berapa? Lompatnya berapa? Berapa lompatannya? Lompatannya berapa coba? Berapa lompatan? 2 Ustaz. 2. Oh, coba cek 5. 5 ke 15. Apa hubungannya 5 ke 15? Kali 3. kali 3, 15 ke 45. Apa hubungannya? Kali 3. kali 3. Kali 3, betul kan? Ya. Ya. Itu caranya. Jadi itu manfaat lihat-lihat jawaban. Nah, sekarang sisanya. Yang belum apa? Yang belum apa? Coba, yang belum apa? Yang belum 9, 11, Pak. 9, Berarti 13. 11, Kenapa 13, 9 jadi 11? Kenapa 9 jadi 11? Tambah 2, Pak. tambah 2, 11 tambah 2 berapa? 11. 13, 13. Tambah 2 berapa? 15. 15. Tahu kan? Iya. Nah, ini ada 3 barisan dicampur-campur. Itu yang buat kita bingung. Ada 3 barisan digabung-gabung. Ya. Gara-gara digabung itulah kita jadi bingung. Maka pisahkan dia supaya gabungan itu tidak merepotkan kita lagi. Maka jawabannya yang mana? Yang 13 atau yang 15? Yang 13. Coba adik-adik coba lihat lagi baik-baik. Bukankah di kelima jawaban ini, 5 ini, jawaban 13 itu lebih banyak daripada 15? Betul. Ya, 13 Iya. itu sampai 3, 15-nya cuma 2. Kan Ya kayak gitu. kali ya. Iya kan? Jadi kalau Betul. Iya, iya. ya, kalau pening-pening, jangan kemudian sampai takut. Lihat aja, jinge-jinge aja yang banyak. Oh, banyak 13. Udahlah, bismillah. 13. Tengahnya banyak apa tengahnya? 45. Banyak 45, Pinggirnya banyak mana? 32. 32. Mantap sekali jawabannya. Semua dia yang paling banyak. Perlu kayak gitu. Tapi itu bisa jadi obat ketika mumang. Nah, jadi ya udah. Nah, itu gambaran bisa. Ya, jadi jangan takut-takut. Nanti kan soal-soal seperti ini nggak semuanya. Jadi ya sudah, kira-kira agak pening-pening lihat sudah ada polanya, kerjain soal lain. Ya, paham? Insya Allah, Pak. Baik, lanjut. Baik, kita lanjutkan ya. Coba lihat soal lain ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Coba baca. Siapa aja boleh? Baca. Mesin A Hmm. mampu membuat 40 roti dalam 20 menit. Oke, bagus. Sedangkan mesin B mampu membuat 10 roti dalam 15 menit. Ya. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat 240 roti jika mesin mana nih nggak nampak nih. Jika mesin A dan B digunakan secara apa nih, Pak? Bersama selama. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Silahkan, caranya bebas. Coba. Nah, coba. Kayak mana? Coba tebak. Jawabannya A, B, C, D, E, tebak.
64, Pak. Oke, sekarang kita bahas ya sama-sama ya. Kita bahas. Coba lihat nih ya. Kita bahas. Ini roti. Apa 8 sih? 80. Ya, ini roti ya. Ini waktu. Nah, ini roti, ini waktu. 40 roti, waktunya 20 menit. Betul? Betul kan? Betul, Ustaz. Betul ya. Waktu 20 menit, rotinya berapa? 40. 40. Sekarang logikanya sedikit saja. Kalau 10 menit, berapa roti? 20 roti. 20. 20. Alhamdulillah ya. Kalau 30 menit, berapa roti? Sekitar 60. 30. Enggak 40. 50, Pak. 20 menit 40 roti. 10 menit 20 roti. Kalau 30 menit 60. 60 roti. 60 ya, 60. Betul? Betul. Betul. Sekarang nih. 15 menit berapa roti? 10 roti. Nah, ini yang B ya. 15 menit 10 roti. Kalau 30 menit berapa roti? 20. Ya, 20. bisa kan? Bisa 20. Iya. Ya. Kesimpulannya apa? Tolong jangan dicoret-coret ya. Artinya kalau mereka bersama-sama 30 menit sama-sama, maka roti yang jadi berapa? 80. 80. Berapa menit tuh? Berapa menit? 80. 30. 60. Ya. 30 kan? Ini kan sama-sama ini. Ya. Sama-sama kan? Jadi 30 menit bersama, maka jadi roti 80. 80. 80 roti ya. Roti yang mau dibuat 240. Nah, saya mau tanya 80 kali berapa jadi 240? 3. Kali 3. 30 kali 3 berapa? 30 kali 3 berapa? 90. Ya, 90. jawabannya 90. Udah siap 90. Nah, Kenapa dikali 3, Pak? karena 80 kali 3 240. Oh gitu. Ya kan kita mau buat 240 roti kan? Ya. Nah, berarti kali 30 90 menit. 90. Nah, muncul pertanyaan, gimana ini misalnya kami kan nggak ada waktu lagi untuk mencari. Adik-adik sekalian, ini harus tahu juga ya aturan mainnya. Di tes CPNS itu juga ada berlaku sistem namanya time block. Namanya time block ya. Time block itu artinya ya pembatasan waktu. Jadi ada time blocknya. Jadi ada semacam aturan ya. Time block ini aturan supaya mengeliminasi, mengatur ya, jangan sampai ada orang yang jawab soal itu hanya dengan klik aja, nebak-nebak tok ya, nebak-nebak saja. Jadi nggak baca soal nebak-nebak, jangan ya, karena dia ada perkiraan, misalnya satu soal itu biasanya paling cepat dijawab 20 detik misalnya, ya 20 detik misalnya. Kalau ada orang bisa 1 menit, bisa dalam rentang waktu 1 menit bisa selesai 10 soal, misalnya, itu dipermasalahkan. Nih orang ini nggak baca soal lagi, cuma klik saja. Nah itu nanti ada aturan time block ya. Dulu ini berlaku secara nasional ya untuk UN dulu ya. Nah kalau kebijakan ini berlaku untuk CPNS itu bahaya ya. Jadi jangan begitu juga. Minimal kan minimal. Kalaupun harus nebak, itu mikir-mikir sedikit. Contoh misalnya, saya ajarin ya, contoh ya. Saya ajarin di sini, bahwasannya, ini angka berapa nih? 15. 15. Ini angka berapa? 20. 20. 15 dengan 20 ya. 20. 15 dengan 20. Maka kita mengupayakan bilangan yang nantinya muncul itu ada hubungannya dengan 20 ya. Dan nanti akan ada hubungannya dengan 15. 15. Ya. Ada hubungannya dengan 20 dan ada hubungannya dengan 15. Maka
sangat aneh kalau ada yang milih jawaban ini 64. Nggak bisa kayak gini ya. Nggak bisa 64. Ya, ini agak aneh yang mau milih kayak gini susah. Nggak boleh nih. Ya, jawabannya itu harus yang ujung-ujungnya nol lah. Ya, harus yang ujung-ujung nol. Biasanya kalau ujung-ujungnya nol kan, biasanya ya ini ya. Ini kan saya sudah sampai masanya adik-adik sekalian, saya harus bicara jujur kepada adik-adik ya. Bicaranya gini, karena kalian sudah dalam masa-masa mau ujian kan? Kapan ujiannya? Ada yang besok, ada yang lusa kan begitu kan? Iya, ya Ustaz. Harus berani ya, harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Kalian bisa jawab. Nah, bisa jawab. Harus ada kepedean ya. Jadi kalau nggak bisa dengan cara normal, pakai cara yang masuk akal saja. Nah, seperti ini, 64 nggak masuk akal. Kemudian biasanya ya, jangan memilih jawaban dengan angka yang paling kecil secara nilai. Dan jangan pilih jawaban yang paling besar secara nilai. Lanjut. Artinya 30, 80, 90, 100 mana yang paling besar? 100. 100. Keadaan harus milih jangan dipilih. Begitu juga 30 jangan dipilih. Ya. Maka sisa jawabannya kan kalau enggak 80, 90. Nah, di sini baru kemudian ya dilihat mana yang paling yakin. Misalnya 90. Terus kemudian pindah ke soal lain. Ya, jangan takut-takut, pokoknya harus percaya diri bisa jawab. Oke ya, ini motivasi ya. Malam ini kita lebih ke motivasi supaya saya ingin adik-adik besok ujiannya yakin ya. Aduh, ini ada coretan ini. Saya tutup dulu ya, biar nanti saya balik lagi. Yes. Baik, saya kembali ya. Ini, apa ini? Bentar. Nah, ini tolong nanti jangan dicoret-coret lagi ya. Kalau dicoret nanti harus balik lagi kita ya. Kalau mau komentar boleh ya, tapi jangan dicoret-coret yang macam-macam ya. Ini ajang kita bersama lah. Ya. Nah, ini ya. Baik, ada dua soal. Ini ada nomor 6 dan ada nomor 46 dan nomor 47. Saya bacakan soal nomor 46. Ada 6 orang, perhatikan ya, ada 6 orang yang dapat duduk berkeliling di meja bundar. Jika ada 2 orang, yaitu ketua dan sekretaris yang harus selalu duduk berdampingan, pertanyaannya, berapa banyak cara duduknya? Ya. Salah satu, baca kembali, saya ingin ada gambaran, kira-kira paham bagaimana cara saya menjawab nanti ya. Tolong satu orang baca soal kembali, siapa aja boleh. Silakan. Ada 6 orang Hmm. dapat duduk berkeliling meja bundar. Oke, Bang. Jika ada 2 orang, Ya. ketua dan sekretaris, yang harus selalu duduk berdampingan, Ya. maka banyak cara duduk sebanyak. Oke ya. Maaf Bang, siapa namanya Bang? Farhan Ustadz. Farhan. Dulu SMA tahun berapa? Tahun 2019 tamat, Ustadz. Oh ya, alhamdulillah. Masih ingat ini? Enggak, Ustadz. Enggak. SMK Ustadz nggak ada matematika. Oke, baik ya. Baik, kalau gitu saya kasih caranya saja ya. Boleh ya? Oke. Boleh.
Kalau dapat soal kayak gini ya, adik sekalian ya, kalau dapat soal kayak gini, kalau dapat soal seperti ini, soal kayak gini ya, ingat saja ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, jawabannya yang seperti ini, mayoritas jawabannya, umumnya jawabannya harus apa? Genap. Genap. Kan judulnya pilih jawaban. Kalian coretlah jawaban yang ganjil. Itu maksudnya. Coba coret dulu. Mana jawaban ganjil? 49, 49, 45, 45, 47. 49. Nah, tinggal berapa? 48, 46. 48 dan 46. Yang kedua. Umumnya soal seperti ini harus kelipatan. Kalau genap kan kelipatan 2, kan? Ya kan? Harus Ya. kelipatan ini. Kelipatan apa tuh? 3. 3. Ya, apakah 46 bisa bagi 3? Nggak bisa. Nggak dapat, Ustaz. Apakah 48 bisa bagi 3? Bisa. Bisa. Nah, ini jawabannya selesai. Itu triknya. Cukup kayak gitu aja. Cepat ya. Ya, kan judulnya milih, nggak disuruh nyari kan, suruh milih kan. Nah, pilihlah kayak gitu. Dia harus genap, ya, dan dia harus Kelipatan 3. kelipatan 3 juga. Gitu ciri-cirinya. Ustaz, Apa? itu memang harus diketahui di soalnya genap ya. Ya, untuk kasus soal seperti ini ya, Nah, jadi ini berlaku jika anggotanya itu sedikit. Nah, anggotanya sedikit. Anggotanya itu sedikit. Ya, nggak rame-rame. Ukuran sedikit tuh gimana Ustaz? Apa di bawah 10? Bagus pertanyaannya. Anggota itu sedikit itu kan lebih anggotanya itu kurang dari 5. Kurang dari 5. Karena kalau lebih dari 5 itu ada aturan tambahan. Nah, saya tulis ya. Kalau lebih dari 5. Nah, bagaimana kalau Tapi itu kan 6 orang, Pak. ya 6 orang kelihatannya rame, tapi ada tapinya. Tapinya apa? Pertama ya. Karena mejanya bundar, maka rumus permutasi siklik namanya. Permutasi siklik itu rumusnya N kurang 1 faktorial. Banyak orangnya 6, berarti 6 kurang 1. 6 kurang 1. Berapa 6 kurang 1? 5. 5 faktorial. Apa artinya 5 faktorial? 5 kali 4 kali 4 kali 3. gitu kan? 2 kali 1. Makanya Ya. jawabannya itu harus kelipatan 2 dan harus kelipatan 3. Kan nilainya memang 1 kali 2 kali 3 pasti kelipatan 2, pasti kelipatan 3 kan gitu kan? Kan? Ya. Ya. Nah, di sini ada lagi syaratnya. Ketua dan sekretaris harus sebelahan. Jadi orangnya kelihatannya 5, tapi enggak, sebenarnya ada satu orang yang gabung dempet 2. Jadi hitungannya bukan lagi 5, tapi 4 titik itu. Karena ada 2 yang harus berdampingan. Nah, jadi soal ini kan permutasi sikliknya begini ya, permutasi sikliknya untuk orang ini kan. Orangnya seakan-akan 5, tapi kan jadi 4. Kenapa jadi 4? Karena 2 orang tuh harus sebelahan. Siapa itu? Ketua, sekretaris. Seakan-akan jadi 1, jadi 4 faktorial. Dan keduanya bisa dibalik-balik, kali 2. Maka hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali 2 berapa? 4. 24. 24. 4 kali 2 berapa? 48. Itu makanya jawabannya 48 gitu, makanya jawabannya 48. Tapi kan yang teori-teori seperti ini kan nggak penting-penting kali lah ya.
Jadi asal tahu dia jawabannya harus genap, harus kelipatan 3. Jadi enak, ya, jadi gampang selesai. Gitu kan? Ya, Pak. Ya, bahkan sesuatu yang kelipatan 2 dan kelipatan 3 dipastikan dia harus kelipatan dari 6. Kan betul, 48 bisa bagi 6. 48 Ya, 6 kali 8. Gitu kan? ya. Nah, ini kalau orangnya kecil, sedikit kurang dari Kurang dari 5. Nah, ada syarat yang keempat. Apa itu? Kalau orangnya banyak. Nah, kalau orangnya banyak. Muncul pertanyaan, apa definisi orangnya banyak? Definisi orangnya banyak berarti lebih dari Dari 5. 5. Apa ciri-cirinya? Nah, kalau lebih dari 5 kan, lebih dari 5, lebih dari 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ciri-cirinya itu kan ujungnya 0. Apa ujungnya? 0. 0. Dan ada tambahannya dan wajib kelipatan 9. Tidak hanya 0 ujungnya, juga ditandai dengan kelipatan 9 untuk soal kita. Nah, coba lihat nih. Sebanyak 72. 8 siswa. 8 siswa kan rame kan? Hmm. Iya Iya, kan? 820. Nah, kan rame itu 8 kan? Banyak, lebih dari 5 Dari 5. ya. Lebih dari 5. Ujungnya harus 0. Iya Pak, semua ujungnya 0. Ada syarat 72. ya, maka jawabannya 72. Ada siap? Oh, Begitu. Cepat ya triknya. Cepat. Atau mau cara panjang? Jangan, Pak. Jangan Trik ya. cepat aja, Pak. Jadi gini, ujungnya 0 dan dia kelipatan 9. Apakah selalu? Pasti ada pengecualian, pengecualian. Tapi umumnya seperti itu, umumnya. Ya, umumnya seperti itu. Kalau orangnya sedikit, pasti kelipatan 2, kelipatan 3. Kalau sudah agak banyak sedikit, lebih dari 5, ujungnya 0, ya, ujungnya 0, dia kelipatan 9, kayak gitu. Otomatis Berarti abaikan angka lain, Pak ya. ya. Ah, Abaikan angka lain, Pak ya. ya, itu aja lah. Kalau belajar dulu, saya ngajar di sekolah juga, kalau lihat pilihan jawaban itu untuk soal-soal itu ya sudah bisa diterka lah pilihan jawabannya. Oh ini jawabannya, sudah bisa dicek lah, bisa digampang lah. Ya, nah itu gambaran mudahnya ya, gambaran mudahnya. Ya, saya izin ya. Silakan dicetak, silakan dicetak. Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Oh iya, ya, nak, ya. Ya, nak. Coba dikirim dulu itu, betul apa enggak? Yang kasus yang 700 itu peringkat 2 atau bukan tuh? Ya udah, ya berarti bukan deh. Berarti kan yang pilihan kan memang sudah disepakati kan, yang lolos itu kan dia harus runner up, bukan peringkat 3. Walaupun nilainya tinggi tak masuk. Hmm, hmm, hmm. Nah, udah berarti udah terima aja tuh deh, nggak apa-apa, Bismillah aja lah. Memang kalau hmm, 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 hmm. Udah dibilang kan? Hmm, hmm. Iya, iya, iya. Hmm, hmm, hmm. Udah nggak apa-apa deh. Hmm. Kan ada saya minta kemarin di WA, ada di WA ke peserta tentang itu, enggak? Ada di WA ke grup. Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar jadi ini aja.
bilang sudah ada perubahan, ikut aja perubahan yang sudah kita sepakati deh, karena kan sudah diumumkan juga. Ini jadi ya tetap. Ya, Assalamualaikum. Misalnya. Gimana, paham? Ya Allah, Pak. Bisa ya? Ada, tapi ada beberapa minta ulang nomor 47, Pak. 47. Harus kelipatan 9. 78 bisa bagi 9 nggak? Nggak bisa. 76 bisa bagi 9. Enggak. Nggak. 70 bisa bagi 9. Enggak. Enggak. 74 bisa bagi 9. Enggak. 72 bisa bagi 9. Bisa. Bisa. Nah, maka jawabannya 72, 0. Bacanya 720. Bisa? Izin Ustadz, Pakai cara panjangnya sedikit. Nggak usah. izin Ustadz. Boleh Ustaz. 9 itu dari mananya Ustadz? Hah? 9 dari mana ya Bagus. kuncinya? Pertanyaan 9. Nah, Bang, ini kan ada 2 kelompok nih. Ada 5 kan? Iya benar Ustadz. Kalau ada 5 berarti kalau 5 faktorial gimana? 5 faktorial? Berarti dikurang 1, 4, 3, 2, 1. Kurang 1. Ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan? Iya benar Ustadz. Kalau 3 siswa? Kalau 3 siswa berarti 2. 1. Iya. Kan? Nah, gini ini gambaran dulu ya. Kalau dikali 3 kali 3, 9. maka nanti jawabannya harus ada memuat unsur kelipatan 9. Harus memuat unsur kelipatan 9. Baik Ustadz. Bisa? Terima kasih Ustadz. Bisa. Saya, alhamdulillah. Ya. Itulah kurang lebih ya. Baik, kita lanjutkan sekarang soal selanjutnya. Nah, ada soal selanjutnya lagi ya. Soal selanjutnya. Nah, ini. Nampak nggak soalnya? Nampak Ustaz. Nampak Ustadz. Nah, kalau nampak baca coba. Kalau nampak baca. Silakan kalau nampak dibaca. Silakan. 1/6 dari. Izin Ustadz. Ya, silakan Bang. Nilai dari 1/6, Ya. akar 12, Ya. akar 24, Ya. akar 12, Ya. akar 9 adalah? Ini mau jawaban panjang atau singkatnya? Singkat aja Ustadz. Singkat aja, Ustaz. Kalau singkat jangan banyak-banyak lihatnya. Ini aja. Ini angka berapa? 12. 12. Ini angka berapa? 6. 26. 12 bagi 6 berapa? 12 bagi 6. 2. 2. Saya jawabannya 2. Astaga. Enak kali ya. Masya Allah. Itu kalau mau cepat-cepat ya. Kadang-kadang kan kok kayak gitu ya. Yang buat soal itu juga kayak gitu ya. Yang buat soal ini gara-gara yang buat soal nih. Yang buat soal sudah kayak gitu duluan. Dia bohong-bohongin kita ya. Makanya kita jangan takut ya. Kita mulai dari belakang. Berapa akar 9? 3. 3. Berapa 3 kali 12? 36. 36 kan? Iya. benar, Ustadz. Akar 36 berapa? 6. 6. Berapa 24 kali 6? 3. 24 kali 6. Oh, 4 kali 4. 6. 4 Ustadz. Terus 40 24. Berapa akar 144? 12. 12. 1/6 akar 12 kali 12. 12 kali 12 itu 12 per. 12 kali 12, 12. Kalau diakarkan, di 12 kan? Ya.
Nah, 12 bagi 6 tuh berapa? 2. 2. Ngapain panjang? Ujungnya aja dilihat. 12 bagi 6, 2. Udah siap? 2. Berlaku untuk setiap soal nih Ustadz, atau ada syaratnya? Berarti kita lihat angka pertama aja langsung bagi sama sepernya. Penentuannya tuh di angka pertama. Penentuan di angka pertama. Berarti kalau angka pertama 24, jawabannya 4. oh, ya. Pelengkap berarti Pak yang lain Pak. Ya, yang belakangnya itu namanya pelengkap penderita namanya. Pelengkap derita. Biar gaya-gaya aja itu. Yang depan itu pelengkap penderita namanya. Parah. Sudah? Insya Allah. Insya Allah Pak. Yang bawahnya, yang bawah. Nah, yang bawah. Yang bawah ya. Nah, ini. Gini. Berapa 9 tambah 3? 12. 12. 12. 12 kan? Ya. Iya. 12. Bukankah 9 itu 3 pangkat 2? Ya. 3 itu 3 pangkat 1. Ya. Nah, 3 dikali berapa jadi 12? 4. Kali 4. Kali 4. Kali 4. 4. Yang belakangnya 3 pangkat 1. Oh, berarti gini nanti. 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2. Gampang. 4 kali 3 pangkat 2. Sekali lagi. Coba jawab. 3 pangkat 5 tambah 3 pangkat 4 sama dengan 4 kali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. bagus. Terus ya 3 pangkat 9. Nah, ditambah 3 pangkat 8. Berapa? 4 kali 3 4 kali 3 pangkat 3 pangkat 8. Iya kan? Iya kan? Ya. Kalau Iya, gini, Ustaz. kalau gini berarti apa nih? Kalau gini apa berarti? Nah, apa nih jadinya? 3 pangkat 2020 ditambah 3 pangkat 2019 jadi apa? 4 kali 3 pangkat berapa? 2019. 2019. 3 di dalam boleh nggak dimanipulasi? Jadi 3 kali berapa sama dengan 3? 3 kali berapa sama dengan 3? 3 kali 1. 3 kali 1. Berarti C-nya berapa? C-nya 4. 4. A-nya 4. berapa? A-nya berapa? 3. 3. B-nya berapa? 1. 1. Tambah semua. 4 tambah 3 tambah 1 berapa? 8. Nah, 8. itu ya. 8. Jawabannya 8. Udah selesai? Kan soalnya A tambah B tambah C. Ya, tambah aja. 4 tambah 3 tambah 1, 8. Udah siap? Gimana kalau misalnya 3 pangkat 2020 ditambah 4 pangkat 2019, Ustaz? Nggak bisa, Apa Bang. lakukan? Yang bisa ditambah itu yang sejenis. Yang bisa itu kan soalnya tuh kayak gini yang bisa. 3 pangkat 2020 ditambah 3 pangkat 2018. Itu bisa. Oke. Sama dengan 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2. Ini kan bedanya 2 kan? 9. Nah, 9 tambah 1. 10 kali 3 pangkat 2018. Ini karena bedanya 2. 3 pangkat 2 tambah 1. Sementara soal kita beda pangkatnya 1. Berarti 3 tambah 1. Makanya 4. Baik, Ustaz. Paham? Insya Allah paham, Ustaz. Oke, lanjut ya, lanjut. Kita bismillah, coba lanjut. Nah, ini. Soal di bawahnya nampak nggak? Enggak nampak. Nomor Nampak, 50. Ustaz. Nampak. Coba, Bang, kalau nampak, silakan.
dalam sebuah perlombaan dalam rangka HUT kemerdekaan terdapat 80 peserta. 25 peserta akan mengikuti lomba lari, 15 peserta akan mengikuti lomba panjat tebing, dan 10 peserta akan mengikuti lomba keduanya. Peserta yang tidak akan mengikuti lomba lari dan panjat tebing sebanyak berapa orang? Ini mau saya bahas secara panjangnya atau cara pendeknya? Secara singkat aja, Ustaz. Biasa, Ustaz. Nah, cara pendek lihat nih. Kalau cara pendek lihat nih. Semuanya berapa semuanya? Semuanya berapa? 80. 80. 80. 80. Yang ikut dua-dua berapa orang? Dua-dua 10. 10. Tambahkan 80 tambah 10 berapa? 90. 90. Itu harus sama dengan sisanya. 25 tambah 15 berapa? 40. 60 ditambah berapa lagi supaya jadi 90? 50. 50. Siap nih 50. Nah, selesai. 50. Ya, jawabannya 50. Jadi caranya semuanya ditambah yang dua-dua ikut sama dengan jumlah lainnya. Jumlah lainnya. Ya, jadi ulang ya temanya. Temanya semua ditambah yang dua-duanya ikut, ya, yang dua-duanya ikut itu sama dengan jumlah sisanya. Jumlah sisanya. Bisa? Iya, untuk dikawal benar. Bisa, Ustaz. Ya. Baik, kalau bisa kita lanjutkan. Lanjut ya, kalau bisa lanjut. Nggak apa-apa, nanti bisa diulang-ulang lah. Kalau nggak paham bisa diulang, insya Allah ya. Kan nanti saya usahakan bisa share videonya secepat-cepatnya ya. Nah, ini ada soal lagi. Ini ada soal. Coba baca soalnya. Siapa yang bisa baca, silahkan baca soalnya sebentar. Siapa yang baca? Boleh, boleh. 6,655 pangkat 2 Ya, dikurang 3,345 pangkat 2 ya, tambah 756,2 sama dengan ya. Kayak gitu soalnya ya. Ini saya tawarin lagi nih. Ini mau pakai cara panjang atau cara pendek? Cepat aja, Pak. Cara pendek. Cara pendek aja. Ustaz. Saja ya. Kalau ingin jawabannya cepat saja, dihitung cepat-cepat ya. 6,65. Ya udahlah, bulatin aja jadi 7 misalnya, 7. 7 kuadrat berapa? 49. 49 kan? Ya. 49. 3 kuadrat berapa? 9. 9. Berapa 49 kurang 9? 40. Nah, kira-kira nih kira-kira ya 40 kira-kira 40 itu kalau ditambah 756 itu sudah sampai 800 belum? Belum, Ustaz. Belum. Hanya nggak boleh 800. 800 nggak boleh, apalagi 900. Tapi di 600 nggak boleh juga. Apa jawabannya? Berarti Nah, kayak gitu caranya. Kerjakan sambil milih. Kerjakan sambil milih. Udah selesai. Mengerjakannya sambil memilih. Udah siap? Cara panjangnya Oke. Ada rumus dalam matematika. Ini penting nih rumusnya nih ya. Rumusnya apa? A kuadrat kurang B kuadrat dijabar jadi A tambah B kalikan A kurang B. Contoh misalnya 5 kuadrat kan 25. Kurang 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4. Berapa 25 kurang 4? Berapa 25 kurang 4? 21. Coba tambah 5 tambah 2 berapa? 5 tambah 2. 7. 7. Coba kurang 5 kurang 2 berapa? 3. 3.
7 kali 3 berapa? 21. 21. Betul 21 hasilnya. Nah, 5 kuadrat 25 kurang 4 21 sama hasilnya 21. Jadi rumus ini itu rumus yang layak untuk diingat-ingat. Layak. Sehingga soal kita sama itu 6,655 kuadrat kurang 3,345 kuadrat. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi A tambah B. Tambah dia 6,655 ditambah dengan 3, berapa? 345. 345. dikali A kurang B. Apa A kurang B? 6,655 dikurang kurang 3,345. 3,345. Karena soalnya rekayasa, ini kalau ditambah angkanya jadi cantik. Angkanya jadi cantik. Jadi berapa? Coba tambah. 10. 10. Cantik 10. Dan ini juga lumayan. 5 kurang 5? 0. 0. 5 kurang 4? 1. 1. 3. 3. Koma kan? 6 kurang 3 berapa? 3. Ini juga 3. dihitung, enak dihitung. 10 kali 3,31. Ya, jadi 33,1. 3,1. Nah, itu yang ditambah. Dia bohong-bohong kita dia. Gayanya aja keren soalnya. Tambah 33,1. 2 tambah 1 berapa? 3. 3. 6 tambah 3 berapa? 9. 8. 8. Betul. 9,3. Betul. Nah, ini cara panjangnya untuk orang-orang panjang. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya bisa kira-kira saja, ngapain cara kayak gini ya? Kira-kira aja. 6 kuadrat 36. 3 kuadrat 9. 36 kurang 9. Nah, bisa kira-kira kayak gitu. Selesai ya. Paham? Paham, insyaallah. Allah paham. Ya. Kita lanjutkan. Jadi pertemuan malam ini ya kan mungkin memang pertemuan di akhir kegiatan kita ya. Tapi saya pengen sekali meyakinkan adik-adik sekalian. Udah, jangan takut-takut dengan soal kayak gini ya. Insya Allah bisa ya, bisa. Yakin saja insya Allah bisa ya. Baik, ini contohnya. Tolong satu orang baca. Silakan. Baca. 5 lusin piring memiliki harga 100.000 dan 3 lusin gelas seharga 45.000. Iya. Jumlah minimal pembelian piring gelas adalah 2 lusin. Iya. Ayu membeli piring dan gelas dengan perbandingan 3 banding 4. Yang jumlah keseluruhan barang adalah 42 lusin. Iya. Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Ayu adalah. Nah, ini nih kuncinya di sini. Kuncinya di sini nih. Perbandingan. Perbandingannya berapa? 3 banding 4. banding 4. Triknya ditambah. Berapa 3 tambah 4? 7. 7 kok bisa jadi 42? Kok bisa 7 itu jadi 42? Berapa? 7 kali 6. Oh, berarti masih Kali 6 kali 6. 3 kali 6. 18. Oh, 18. berarti piringnya 18 lusin. Kali 6? 24. 24. Gelasnya 24 lusin. Maka itulah sebabnya 18 tambah 24 totalnya 42 lusin. Gitu kan? Ya, betul. Betul kan? Kan catatan. Ada catatannya. Lihat piring. Piring 5 lusin harganya 100.000. Berarti 1 lusin berapa? 1 lusin berapa? 20. 20. 20.000. Yang ditanya piringnya 18 lusin. 18 lusin piring berapa harganya?
14 kali 360. 360.000. Wah, ini 360.000 itu untuk piring aja. Sekarang untuk gelas. 3 lusen gelas berapa harganya? 45.000. Ya, 3 lusen harganya 45.000, gitu kan? Ya. Belinya berapa lusen? 24. 24. 24. Kalau 3 lusen 45, 6 lusen, 6 lusen berapa harganya? 90. 90 10.000. 6 lusen jadi 24 lusen kali berapa? Kali 24. Kali 4. 6 kali 4. 90 kali 4 berapa? 36. 360. 360. Oh, berarti beli piring 36, beli gelas 36. 36 tambah 36? 72. 720. 720.000. 720. Udah selesai. Nah, gini kan. Ye. Oh, misalnya kan, ini misal lagi nih, misalnya kan, agak lama berpikir begini, ada triknya. Usahakan ya. Ini angka berapa nih? 45. 5. 5 berapa? 4 tambah 5? 9. 9. Berarti dia kelipatan 9. 7 bukan kelipatan 9. 6 tambah 8 berapa? 6 tambah 8? 14. 14. 14. 14. Kan 9. 6 tambah 5? 11. 11. 9. 7 tambah 5? 7 tambah 5? 12. 12. Bukan. 12. 7 tambah 2? 9. 9. 9. Ciri-ciri kelipatan 9, angka-angkanya kalau ditambah jadi 9 juga, kayak gitu. Wow. Itu ciri-ciri kelipatan. Gini. Kelipatan 9 kan? 9. 18. Ini 9 aja ya. 27. 36. 45. Coba tambah. 1 tambah 8 berapa? 9. 9. 2 tambah 7? 9. 9. 6. 9. 4 tambah 9, 5 tambah 4, 9, 6 tambah 3, 7 tambah 2, 9. Ciri-ciri kelipatan 9, angkanya kalau tambah jadi 9. Karena ada 4, 5, ada 9. Itu kalau mau buru-buru ya, kalau mau buru-buru. Ya, buru-buru. Ustadz, kenapa punya itu dilihat di harga gelas? Kenapa nggak di harga piring? Kan piring ada juga 100.000. Ya, boleh. Di piring berapa banyak piringnya? Berapa lusen? 5 lusen. Lusin. Piringnya berapa lusen? 8? 16. 18. Plus ini kan kelipatan 9 kan? Ya. 1 tambah 8. Piringnya kelipatan 9, gelasnya kelipatan 9. Piringnya kelipatan 9 di jumlah, gelasnya kelipatan 9 di harga. Berarti jawabannya harus kelipatan 9. Kan sama. Oh iya. Ya kan? Ya. Ya, baik ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya soal di bawahnya. Insya Allah ya, soal di bawahnya. Nah, ini nih. Tolong baca soalnya, silahkan siapa aja boleh. 52. Hani mampu menyelesaikan suatu anyaman dalam waktu 30 hari. Ya, Bahtiar mampu menyelesaikannya dalam waktu 20 hari. ya. Sedangkan jika diselesaikan oleh Cita hanya memerlukan waktu 12 hari. Ya. Jika pekerjaan tersebut diselesaikan bersama-sama, Ya. maka membutuhkan waktu. Ini mau cara panjang atau cara pendek? Cara biasa. Pendek aja Ustadz. Cara pendek dulu ya. Nah, Iya Ustadz. usahakan dilihat hari yang tersingkat. 30, 20, 12. Mana yang paling pendek? 12. 12. 12. Bagi 2. 12-nya bagi 2. 6. 6. Jawabannya 6. Betul ya, Sat? Betul lah. Betul lah. Ah, Cara panjang, Sat. Cara panjang. wait. Ngapain lagi panjang? Udah pendek. Sekarang Habis gini. waktu. Sekarang gini. Saya Oke, kenapa next. saya kenapa suka mengajarkan cara seperti ini? Saya sebenarnya temanya kan ingin memberikan motivasi kepada adik. Yakinlah bisa gitu ya.
Karena banyak sekali orang waktu ujian tuh sebenarnya bisa, cuma gara-gara nggak yakin, jadi nggak bisa. Padahal dia bisa dia bisa jawab. Jadi nggak bisa tuh gara-gara dia nggak yakin dia bisa jawab. Padahal bisa dia. Karena waktu Ustaz. Nah, salah satunya itu kan karena tadi ya sudah pikirannya sudah tadi ya Panik. panik ya. Jadi yang aslinya bisa pun jadi udah nggak bisa ya. Nah, biasanya itu kan biasanya ya kendala orang yang kuliah dan bekerja. Ini kan adik-adik kan sudah pada bekerja kan. Kuliah dan bekerja itu mempengaruhi kebiasaan ilmu yang dia miliki. Misalnya perawat misalnya. Ada yang statusnya perawat. Ngapain matematika perawat kan? Jadi kan cocok lagi kan. Jadi bisa lah orang-orang seperti ini kan sering misalnya diingatkan bisa sebenarnya gunakan aja triknya perawat dalam menjawab soal. Logika perawat itu bagus ya. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Dokter perawat tuh bagus logika. Semua cabang pekerjaan yang kita sudah lakukan secara rutin itu ada cara berpikirnya, berpikir kebiasaan. Itu bisa digunakan untuk jawab soal. Ya, jawab soal. Karena kan perangkat berpikirnya sama, berpikir logis, masuk akal. Ya, berpikir logis masuk akal. Sama seperti ini adik-adik sekalian ya. Misalnya, kalau rumusnya gini ya. Pakai seperti gabungan dinyatakan sebagai seperti 1 tambah seperti 2 ditambah seperti 3. Kayak gini dia rumusnya. Ya. Maka kalau ketiga-tiganya bekerja bareng-bareng, maka seperti gabungannya adalah seperti 1, 1/20. Karena ada orang yang bisa selesaikan dalam waktu 20 hari, 1/20. Ditambah 1/30. Gitu kan? Ada 30 kan? Ada. Satu lagi apa tadi? Ada 13. 1/12. Nah, di sini ya, tugas kita adalah menyamakan penyebut ya, menyamakan penyebut dengan KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Untuk kasus kita ini KPK-nya adalah 60. 60 bagi 2 berapa? 3. 60 bagi 20 berapa? 3. Tambah. 60 bagi 30? 2. 20. 2 kan? 2. 60 bagi 12? 5. 5. Betul kayak gini? Betul ya? Nah, Ya. ulannya 3 tambah 2? 5. 5 tambah 5? 10. 10. 60. Nolnya dicoret. Jadi apa? Seperti gabungan. Coba lihat angkanya. Di atas sama 1. Bawahnya 6 kan? Ya. Nah, ada jawabannya. 6 hari kalau mereka kerja bareng-bareng. Tapi karena soalnya rekayasa, sudahlah lihat yang terakhirnya. Terakhirnya 12 bagi 2, 6. Udah gitu. Bisa? Ya, insya Allah. Ustadz, boleh nanya Ustadz? Boleh. Kita bisa ngambil kesimpulan dibagi 2 itu dari mana Ustadz? Kalau ditanya ke guru ya, kalau saya kan kebetulan guru matematik. Ya. Kalau ditanya ke saya itu karena namanya rekayasa aljabar soal. Kalau seandainya soalnya bukan 12, misalnya 13, niscaya soalnya jawabannya bukan bilangan bulat. Jadi dari awal ini sudah dirancang soalnya jawabannya angkanya bulat. Makanya udah bisa langsung aja karena soalnya mudah jawabannya, maka proses hitungnya mudah juga kayak gitu ya, mudah juga. Atau kalau gini boleh juga lah, kalau gini boleh juga. Ini angka 12 kan? 12 kan? Iya Ustadz. Iya. 12 bisa bagi 9? Enggak. Ya. 12 bisa bagi 8? Enggak. 12 bisa bagi 7? Enggak. 12 bisa bagi 5? Enggak. 12 bisa bagi 6? Tidak juga. Bisa. Pasti nanti banyak yang protes. Nanti gimana kalau jawabannya ada 4? Kayak mana jawabannya kalau ada 2? Gitu kan? Masih banyak protes. Iya, sudahlah ya.
Kalau sebenarnya kan cara ini sebenarnya cara untuk membantu memudahkan orang mengerjakan soal. Kalau mau cara betulnya ya pakai rumus lah. Ya kan gitu kan, pakai rumus. Kalau mau cara betulnya pakai rumus. Betul Baik kan? Ustaz, terima kasih. Ya, kalau mau cara betulnya pakai rumus. Ini kan kadang-kadang kita harus pakai cara nggak betul kan? Harus pakai cara nggak betul. Harus pakai cara nggak betul. Kadang-kadang kayak gitu. Baik, sekarang soal mungkin penutup ya. Soal nomor 53. Nomor 53 ya. Ini soalnya agak salah ini sedikit ya. Soalnya bukan 66X, tapi min 66X kurang 11Y. Nah, ini soalnya. Sebelum saya kerjakan, saya mau tawarin lagi nih. Cara pendek atau cara panjang atau cara gelantu. Apa itu? Cara pendek ya Ustaz. Cara pendek. Cara pendek lihat-lihat lah. Ini angka apa nih? Angka genap 66. Genap. Angka kembar 66 kan? Iya, Iya, Angka Ustaz. apa nih? Ini angka apa nih? Angka kembar kembar juga satu. Ustaz. Juga. Ya udah, jawabannya ini kan yang kembar kan 88. Ih, Enak kali Ustaz. Kan angkanya 66. 11. Jawabannya 88. Masa Nggak bisa stop. kan? 8? Iya kan? Masa jawabannya 84. Soalnya aja angkanya sama. Masa jawabannya angkanya beda? ya pula. Ya, kayak gitulah ya. Atau misalnya pakai cara pendek dikit ya, cara pendek. 102X gitu kan, tambah 17Y sama dengan 100 berapa? 36. 36. Nggak mungkin lah X-nya 2, nggak mungkin X-nya 2. 102 kali 2 ada 204, lebih kan? Ya. Nah, karena mintanya cuma 136, mau nggak mau X-nya berapa? 1. 1. Ya, betul. Betul. Nah, 102 kali 1, 102. 102 tambah berapa jadi 136? 102 tambah berapa jadi 136? 34. Nah, 34. 17 kali berapa jadi 34? 2. Dua. Kali 2. Berarti Y-nya 2. X-nya berapa tadi? 1. 1. 66 kali 1. 66. 66. 11 kali 2. 22. 22. 66 tambah 22. Min 88. 88. Plus 88. Kalau min 88. Makanya jawabannya harus angkanya kembar juga. Dua. Oh. Betul? Satu. Nggih, nggih. Nah, baik ya. Kali 1. Ya. Hmm. Baik ya, mungkin inilah ya semacam motivasi ya bagi adik-adik sekalian. Saya doakan supaya semuanya lulus ya. Kurang. Amin. Kalau kurang min, kalau plus plus ya gitu kan. Ya mudah-mudahan semuanya bisa lulus ya. Pokoknya kita Amin. sebaik-baiknya ya. Apapun yang Allah berikan itu adalah bagian dari ketentuan Allah yang terbaik untuk kita semua ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya hantarkan pada malam hari ini. Tentu banyak kekurangan selama kita belajar ya. Terutama saya ini biasa janjinya nanti malam, terus tiba-tiba sudah batal. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Ya kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.